Ya, baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada pertemuan kali ini terkait dengan pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, kita akan membahas tentang materi pengenalan database, di mana ke depan kita akan mempelajari terkait dengan definisi, karakteristik, kemudian ada juga database management system, sampai dengan tujuan dan juga manfaat dari penggunaan database. Lalu, apa itu database? Nah, mari kita mulai saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum memasuki definisi inti dari database, ini sedikit pengenalan terkait dengan pentingnya sebuah data. Nah, bisa dibilang data ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya, di mana setiap harinya kita akan memerlukan dan menggunakan data dalam melakukan proses seperti merencanakan, mempertimbangkan sampai dengan mengambil keputusan. Nah, untuk contoh simpelnya, untuk case mahasiswa pasti akan membutuhkan data seperti halnya nilai ujian, nilai tugas, kemudian adapun SPP, uang kos, dan lain sebagainya. Itu adalah data. Dan oleh karenanya, kebutuhan suatu perusahaan akan data itu memang sangat tinggi ya. Intinya data itu sangat diperlukan bagi kepentingan bisnis sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sehingga yang terjadi adalah saat ini perusahaan dalam skala kecil maupun besar pasti memiliki sistem informasi dan juga aplikasi yang membutuhkan data dalam pengolahannya. Nah, kaitannya dengan sistem informasi dan data, hubungan mereka memang sangat erat dan memang tidak dapat dipisahkan. Sehingga muncullah istilah database. Istilah database banyak juga yang menyebut dengan penyimpanan data, lemari arsip, dan lain sebagainya. Nah, database sendiri itu bisa diartikan ya atau dibayangkan seperti halnya sebuah lemari arsip, di mana ada yang bertugas untuk mengelola dan juga memberi aturan bagaimana pengelolaan dari sebuah data. Nah, tujuannya apa dari database itu sendiri adalah, yang jelas tujuan dari database ini adalah salah satunya itu untuk mempermudah dan juga mempercepat dalam pencarian sebuah data. Oke. Dan ya, LKM 1 buatlah rangkuman tentang sejarah database dan juga lengkapi dengan timeline-nya. Next. Ya, ini adalah definisi tentang database ya. Ya, bisa diartikan database adalah sekumpulan data yang saling berelasi. Nah, jika dijabarkan, data ini merepresentasikan fakta yang biasanya direkam dengan baik dalam bentuk angka, huruf, teks, dan juga hal gambar, suara, dan lain-lainnya yang memiliki arti secara jelas atau eksplisit. Kemudian base ini berarti basis atau tempat berkumpul sesuatu, tempat bersarang sesuatu. Misalnya sekumpulan data yang saling berelasi, ini adalah merupakan pengertian dari database. Nah, database itu sendiri ya merupakan kelompok data yang memang saling berhubungan ya, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga nanti bisa dimanfaatkan kembali dengan cepat. Nah, eh, hal yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan database ini akan meminimalisir adanya redundansi data atau pengulangan data. Oke. Oke. Nah, bahasan selanjutnya terkait dengan sistem manajemen basis data, database management system. Ini merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan berbagai user dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel
tersebut. Nah, itu seperti diilustrasikan pada gambar di bawah itu. Nah, ini untuk lebih detailnya, di mana database management system merupakan kumpulan program yang digunakan oleh user untuk memanajemen database, bisa meng-create, memaintain, dan beberapa aktivitas terkait dengan pengolahan data lainnya. Nah, yang menarik adalah DBMS ini harus mencakup beberapa fungsi atau proses. Yang pertama tentunya adalah mendefinisikan, di mana di sini akan mendefinisikan tentang bagaimana sebuah data, tipe datanya, strukturnya yang akan disimpan di dalam database. Kemudian setelah itu ada proses constructing, ya, membangun, di mana proses penyimpanan pada beberapa media penyimpanan dikendalikan oleh DBMS. Kemudian memanipulasi, ini biasanya terkait dengan fungsi query untuk mengambil data, termasuk operasi insert, update, dan delete. Kemudian juga ada proses berbagi atau sharing. Ini memungkinkan untuk beberapa pengguna bisa mengakses secara bersamaan. Nah, fungsi yang lebih penting dari BMS adalah proteksi dan juga perawatan. Jangan dilupakan bahwasanya proteksi ini, ya, sistem protection ini akan menangani kondisi malfunction, ya, baik pada hardware maupun software. Dan juga ada security protection yang akan menangani tentang pengelolaan hak akses dari pengguna. Kemudian juga ada maintenance. Di sini dia apa namanya? Database management system harus memiliki kemampuan dalam memberikan perawatan pada sistem database akan setiap perubahan saat dibutuhkan. Itu adalah beberapa proses dan fungsi penting dari sebuah sistem manajemen basis data. Nah, kemudian ya, ini adalah gambaran lingkungan dari sistem database, nah, di mana di layer atas itu ada user dan juga aplikasi atau query. Itu merupakan layer sistem database. Kemudian di bawahnya terdapat layer software DBMS. Ini yang akan memproses query dan juga mengakses langsung ke dalam database. Nah, untuk contoh DBMS, silahkan bisa cari di sana beberapa contoh DBMS yang ada saat ini. Ya, LKM2, silahkan jelaskan definisi dan perbedaan relational database dan non-relational database. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan karakteristik database. Ya. Nah, sudah disinggung di awal tadi bahwasanya pada database tradisional biasanya akan terjadi sebuah pengulangan data atau redundansi, data ganda. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan di mana data itu tidak valid dan juga tentu saja akan membuat space-nya semakin besar sehingga terjadi pemborosan. Maka dari itu database harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk database tradisional sebelumnya, yang meliputi ada self-describing, kemudian ada insulation, dan juga data abstraction, kemudian mensupport untuk multiple view dari data, dan juga mendukung dari berbagi data, dan juga transaksi untuk multi user, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh view untuk user dan juga bentuk dari physical data. Nah, berbicara base data, tentu saja terdapat tujuan mengapa base data itu digunakan, ya. Yang pertama tentu saja tujuannya adalah untuk memudahkan dan juga untuk mempercepat, ya, dalam pengambilan data. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan, di mana kita akan mencoba mengurangi, menghilangkan redundansi data.
Kemudian juga akurasi data dan juga ketersediaan data. Selain itu, ada kelengkapan ini terkait dengan struktur database. Kemudian juga hal yang penting tadi itu adalah keamanan, ya, terkait dengan hak akses dan juga keamanan data yang ada. Dan juga jangan lupa shareability, ya, bersifat multi user, bisa dipakai secara bersama. Nah, setelah tadi berbicara tentang tujuan, kali ini kita akan menyinggung sedikit tentang komponen sistem basis data. Nah, sebuah sistem basis data tentu saja akan didukung oleh salah satu adalah perangkat keras seperti komputer dan juga beberapa peripheral lainnya. Dan juga yang terpenting adalah sistem operasi, karena tanpa sistem operasi kita tidak bisa menjalankan sebuah komputer, ya. Kemudian ada base data itu sendiri, ini berfungsi untuk menyimpan berbagai objek database. Kemudian ada database management system berbentuk perangkat lunaknya, dan juga user, pemakai, dan juga aplikasi lain, ya, biasanya program-program yang mendukung dalam database. Ya, LKM3 jelaskan prinsip kerja database dan karakteristik database. Oke. Nah, tadi kita udah sedikit menyinggung tentang pengguna database atau user, ya. Nah, di sini user database biasanya tuh dibagi menurut dua karakteristik, ya. Yang pertama adalah pengguna database, di sini adalah sebagai actor on the scene. Kemudian ada juga pekerja di balik database, work behind the scene. Nah, untuk actor on the scene biasanya lebih cenderung mereka menggunakan atau berkaitan langsung dengan penggunaan database. Contohnya ada database administrator, kemudian database designer, end user, pengguna akhir, dan juga software engineer. Ya, LKM4 jelaskan macam-macam jenis pengguna actor on the scene. Oke, nah tadi selain tujuan di awal, sekarang kita membahas tentang manfaat dari base data. Nah, dari tadi kita sedikit banyak menyinggung tentang redundansi data. Nah, penggunaan DBMS, ya, atau sistem manajemen base data, ini akan membantu dalam controlling data ganda atau redundansi data, di mana redundansi data ini akan mengakibatkan inkonsistensi data dan juga tentunya akan berpengaruh terhadap performance dari query yang dijalankan. Kemudian selain itu membantu dalam hal memberikan pengaturan hak akses, ya, terhadap database. Selain itu juga tentunya menyediakan ruang penyimpan khusus untuk objek-objek program dan juga struktur penyimpanan yang bagus, ya, untuk efisiensi proses query. Ini penting dalam sebuah proses database. Manfaat lain biasanya tuh DBMS hadir dengan berbagai keunggulan. Yang pertama biasanya itu ada backup and recovery, itu merupakan suatu keunggulan tersendiri dan memang suatu yang penting terkait dengan ketersediaan data. Kemudian menampilkan interface untuk beberapa user, untuk multiple user, sampai dengan adanya implikasi tambahan, ya, terkait dengan pendekatan database, ya, seperti halnya fleksibel, kemudian up to date dengan datanya, dan juga ekonomis. Ini juga penting untuk sebuah DBMS. Ya, untuk bahasa basis data, DBMS ini, ya, atau perangkat lunak DBMS ini merupakan perantara antara user pengguna dengan database, dengan sekumpulan tabel-tabel tersebut tadi. Dimana untuk cara berkomunikasinya itu diatur dalam suatu bahasa khusus, ya. Contoh yang familiar mungkin adalah SQL dan juga DBase, SQL, dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik, nah, bahasa database ini dibagi dalam dua bentuk, ya.
Yang pertama adalah data definition language dan juga data manipulation language. Dan ya, LKM 5 jelaskan tentang data manipulation language dan data definition language dan juga berikan contoh penggunaannya. Ya, sampai di sini saya harap semuanya mengerti dan mudah untuk dipahami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam.